Halo Society, kembali lagi dengan saya Ade Krusediksi. Selamat datang di Gadget Talk. Gadget apapun kita bahas sampai mentok. Akhir-akhir ini saya kok ngerasa teman-teman tongkrongan saya banyak yang menggunakan HP iPhone yang itu serupa tapi tidak sama. Mulai dari tongkrongan ciwi-ciwi sampai mas-mas brewokan. Apalagi kalau bukan iPhone 11. Sisinya ada power button di pojok kanan. HP ini kalau dari teknologi sudah tua ya usianya, 5 tahunan. Tapi dengan umur segitu makin banyak yang pakai kalau saya lihat ya. Atau mungkin memang base value-nya itu di rentan harga segini. Dimana harga mereka ketika launching dan sekarang itu sudah kepangkas setengahnya, bahkan lebih. Yuk kita bahas dulu. Dari sisi desain, karena Apple memang jarang update desain ya, sekalipun update itu selisihnya dikit-dikit. Jadi HP 5 tahun ini masih kerasa baru ya dari sisi desainnya mungkin. Walaupun bedanya dia melengkung, sementara untuk iPhone 12 ke atas dia sudah menggunakan sisi-sisi yang flat. Untuk warnanya sendiri beragam sebenarnya, tapi device yang kita pakai sekarang ini yang warna merah dan terkesan nyentrong warnanya. Selain itu ada warna kuning, hitam, dan putih. Untuk bezelnya dia termasuk yang paling tebal di antara kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Dan dia sudah tahan cipratan air dan juga debu ya. Jadi enak untuk dibawa kemana-mana. Jadi secara desain minimalis, masih looks good. Untuk jeroannya sendiri, HP ini berchipset Apple A13 7nm, RAM-nya 4GB. Kalau dibandingkan Android mungkin sedikit lebih kecil ya, tapi sebenarnya tidak ngaruh dengan performanya. Nah, storage-nya sendiri ini adalah versi yang 128GB, dan kalau buat foto-foto, ngevlog ya mungkin agak lampu oranye ya, karena pasti bakal cepat keisi. Dengan spek tadi, ternyata HP ini mampu untuk mengedit video sampai 4K menggunakan CapCut. Ya, sepertinya chipsetnya yang A13 itu digabung dengan iOS merupakan pasangan yang cukup serasi ya. Dan update-nya pun juga masih mendapatkan update seperti iPhone terbaru. Kurang lebih mungkin dia bakal masih dapat update di iOS 18. Sekarang sudah iOS 17. Jadi ya dari rentang waktu dia keluar sekitar 6-7 tahunan. Cukup lumayan worth it karena HP Android pun biasanya hanya menjamin untuk update itu sekitar 3 sampai 4 tahunan. Jadi pantas ya disebut sebagai HP tua-tua keladi. Makin tua tapi makin mampu menghadapi editan yang itu lagi. Untuk layarnya sudah menggunakan IPS ukuran 6,1 inch. Bezelnya kalau dibandingkan dengan HP kekinian sedikit tebal. Resolusinya 1828 x 1792 pixel. Nah, refresh rate-nya yang 60 Hz itu terasa agak kurang ya. Karena ketika misal kamu beli ini lewat iBox yang harganya itu 7 jutaan dan dapatnya cuma 64GB, itu dengan harga segitu kamu bisa dapat Android yang flagship dan refresh rate-nya pasti sudah 120 Hz. Ya maklum sih memang karena umurnya yang sudah 5 tahunan. Ini hasil rekaman video dari iPhone 11. Jadi ya kayak gini ya. Adanya lagi sibuk jadi aku gantiin dulu. Opa, sinematik. Boleh. Nah ini video normal ya. Pakai mode 1 kali. Ini mode zoom sampai 3 kali zoom. Gimana menurut kalian? Nyari daun-daun dulu. Ada rumah dijual. Balik ke mode normal. Terus kita sekarang coba mode fish eye-nya atau wide lens-nya. Mana nih? Nah, ini dia. Fitur 0,5-nya. Gimana menurut kalian? Bagus enggak?
Nah, ini video dari kamera depan ya, iPhone 11. Ini kalau backlight kayak gini jadinya. Kalau nggak backlight kayak gini jadinya. Suaraku kedengeran gak sih? Untuk kapasitas baterainya sendiri, dia termasuk kecil kalau memang dibandingkan dengan Android, 3100-an mAh. Tapi yang uniknya dia, walaupun sudah 5 tahun yang lalu, itu sudah support wireless charging, walaupun nggak support MagSafe-nya. Nah, unit kita ini BH-nya sudah 83% ya. Dia kalau dipakai medsosan, chatting-chattingan, itu bisa seharian aja. Jadi satu kali ngecas untuk seharian. Tapi kalau pas ngedit video lewat CapCut, kurang lebih 3-4 jam sudah ngedrop lagi. Jadi perlu dicas lagi. Cukup worth it sih ya. Nah, banyak nih orang yang nggak tahu kalau ternyata iPhone 11 itu memiliki wireless charging. Dan bisa dicas melalui wireless chargingnya merek lain. Seperti yang satu ini, kita menggunakan Infinix ya. Dan coba kita lihat, kita cas. Nah, langsung kecas juga kan. Ini kapasitasnya 15 watt untuk Infinix-nya. Tapi coba kita lihat berapa lama ngecasnya. Untuk minusnya sendiri, karena unit yang kita pakai ini X-Inter, bagi kamu yang beli X-Inter itu perlu waspada ya. Karena contohnya ini, jadi dia sinyalnya itu nggak bisa kebaca karena IMEI-nya sudah kadaluarsa. Jadi harus diperbarui lagi dan itu akan menambah ongkos. Nah, yang kedua adalah minusnya mungkin di storage ya. Kalau di harga 8 jutaan 128 GB ya masih agak kurang ya, karena apalagi iPhone itu sering dipakai foto dan video, otomatis solusinya kamu harus langganan iCloud, bayar lagi. Atau solusi keduanya yang agak hemat, kamu bisa backup di storage lain, hard disk misalnya ataupun SSD, tapi membutuhkan waktu yang lama lagi ketika membackupnya. Jadi ya mungkin di sisi yang seperti itu ya kurangnya dari iPhone ini. Nah, untuk plusnya sendiri ya mirip dengan stigma kebanyakan orang. Pertama, kalau nggak karena kameranya bagus dia beli iPhone, adalah karena alasan aplikasi-aplikasi yang dijalankan di iOS itu sangat smooth. Jadi ketika kamu menggunakan iPhone keluaran 5 tahun, keluaran 4 tahun, 3 tahun, itu masih nggak terlalu signifikan perbedaannya. Masih nyaman-nyaman saja. Apalagi Apple itu memberikan garansi sekitar 6-7 tahunan bakal mendapatkan update. Jadi ini masih bisa dipakai ya, satu kali update iOS lagi sampai 18 masih aman. Nah, kalau ditanya ini, apakah iPhone 11 itu worth it dimiliki tahun 2024 ini? Jawabannya, jika kamu seorang Apple fanboy, jika kamu seorang yang social media minded, jika kamu yang pengen story, IG atau WhatsAppmu nggak pecah, mungkin ini adalah jawaban dari keinginan-keinginan dan doa-doamu itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tetap like, subscribe, dan komen ya video-video Sediksi. Bye society.